gue masih penasaran nih Ci, kan kalau makhluk itu kan banyak nih ya jenisnya nih. Ada nggak sih kayak ciri-cirinya nih si kayak ini apa gitu, misalnya dari bau lah, dari suara gitu, ada nggak sih? Kalau pengalaman gue ya, sama seseorang lah dulu ya, lagi jalan, terus pokoknya nyium bau amis, dan gak lama dari situ gue ketemu sama si copong ini. Kalau gue sih sebenarnya bentuk pocong tuh kayak gimana sih Ci? Kan dari pandangan lu nih ya, kalau gue kan masih kayak rekan-rekan doang nih, cuman bisa ngebayangin dari orang cerita. Nah gue pengen denger langsung dari yang bisa ngeliat. Kalau kayak gituan sih kurang lebih sama ya dari yang di TV-TV itu ya. Cuman ya emang yang sering gue lihat itu kalau di TV kan rata-rata lompat-lompat. Iya, itu lompat. Tapi yang selama gue lihat ini ya terbang kayak gitu. Oh gitu. Kalau yang kayak kuntilanak terus kayak genderuwo tuyul gitu, ada nggak sih tuh kayak ciri-cirinya dia ada nih atau nggak datang nih gitu? Kalau tante Kunti ya, kalau itu sih gue awalnya pernah diketawain juga ya, dan gue nggak tahu nih sebenarnya ketawa orang bukan nih kayak gitu. Nah pernah juga tuh gue malam-malam lagi di rumah nih sendirian kan, terus kayak ada yang nyapu nih, gue sering banget kayak denger suara nyapu tengah malam kayak gitu. Terus gue pernah tuh penasaran, gue buka pintu, ternyata ada gituan yang lewat. Ternyata rambutnya dia yang ngegesek di lantai, makanya kayak bunyi nyapu kayak gitu. Itu juga gue baru tahu sih karena gue penasaran ya. Gue ngintip, coba itu apaan sih, masa sih orang nyapu jam segini gitu kan. Iya makanya gak logika banget, gila banget dia. Iya ternyata yang kayak gitu sih. Kalau dari bau gitu nggak ada tuh? Kalau bau sih gue cuman yang dari pocong ini doang ya, yang gue ngerasa amis. Kalau yang dari makhluk lain sih gue belum pernah ngerasa kayak baunya ini ciri khas baunya dia nih, misalnya kayak gitu. Tapi wangi apa gitu? Belum. Kecuali kayak modelan kayak bau menyan kayak gitu kadang-kadang. Kalau kayak gitu gue sih pernah ya waktu itu di rumah kayak nyium bau banget menyan nih gitu kan. Ternyata ada yang kayak laki gue nih kan suka banget ngopi di depan rumah gue nih sambil ngegame. Nah iya sambil ngopi, ngerokok sambil ngegame di depan rumah kayak gitu kan. Ternyata tuh ada yang nimbrung gitu. Ngikut ngopi juga tuh? Nah itu dia makhluk yang kelihatan ini. Iya ternyata dia ngikut di sampingnya gitu, kayak join buat ngerokok atau join buat ngopi kayak gitu. Yang pengalaman gue sih kayak gitu kalau bau menyan ya. Tapi nggak tahu juga sih, kan ada juga mungkin yang berbeda-beda ya bau menyan itu karena apa gitu. Kalau yang gue rasain sih itu. Oh gitu. Nah gue juga pernah tuh ada pengalaman sih. Tapi gue lagi di teras rumah juga nih, lagi ngopi juga, lagi ngopi ngerokok lagi ngegame tuh. Gak lama tuh sekitar jam setengah 12 lah, setengah 12 buang batu semuanya nyantar gak bunyi sih. Kalau kemenyan apa ya, bukan kemenyan apa sih, kayak bau kuburan. Bisa jadi sama kayak yang gue lihat itu dia join sama lu, mau nemenin lu ngopi sama ngerokok gitu ya. Nah terus lu pernah gak sih kayak apa ngalamin kayak kesurupan, tempelan itu gimana tuh menurut? Nah kalau itu awalnya awalnya tuh gue sama sekali gak percaya sama yang namanya kesurupan. Walaupun lu dari kecil udah bisa nih. Iya. Cuman lu gak percaya sama kesurupan. Menurut gue kesurupan itu lo nyari sensasi, lo cari perhatian kayak gitu. Karena setiap kali gue ngeliat temen gue yang kesurupan, gue gak ngerasa itu dia ada apa-apanya gitu. Misalnya kalau lu kesurupan, otomatis lu masukkan dong. Atau mungkin gue bisa ngeliat nih kayak ada lu ketempelan atau ada makhluk apa di badan lu kayak gitu kan. Tapi yang gue lihat dari teman-teman gue yang kesurupan ini nggak ada gitu. Makanya gue ngerasa lu tuh jadi sensasi gitu kan. Gue nggak percaya nggak percaya sampai akhirnya gue sendiri ngerasain. Lu sendiri yang ngerasain? Iya, gue pun dari kecil pun gue nggak pernah yang ngerasain yang namanya kesurupan. Gue baru ngerasain kesurupan itu di umur 30 tahun. Di umur 30 tahun gue baru pertama kali ngerasain namanya kesurupan dan gue percaya. Akhirnya lu percaya tuh? Iya, yang tadinya gue sama sekali nggak percaya dan gue mikir itu adalah nyari sensasi atau nyari perhatian dari yang lain. Dari teman-teman lah ya? Iya, gitu sih awalnya gue percaya karena gue ngerasain sendiri gitu. Nah, itu lu kesurupan apa sih?
lupa gue awal-awal apa ya, itu suami gue deh kayaknya yang tahu deh, soalnya gue lupa juga kalau gue kesurupan apa. Cuman emang dari situ badan gue nggak enak banget deh ngerasain yang namanya. Gue cerita tentang badan gue aja ya, gimana rasanya kalau dimasukin. Itu. Setelah gue dimasukin itu, badan gue tuh pada sakit-sakit semua, terus kayak kepala pusing, terus tiba-tiba mual kayak gitu, terus kayak tiba-tiba gue tepar gitu, padahal gue nggak sadar gue ngapain atau gimana gitu. Berarti bener-bener nggak sadar tuh pas Nggak sadar kesurupan. sih gue ngapain. Cuman laki gue sih pernah cerita, katanya mungkin gue sakit-sakit badan gue karena gue dipegangin nih sama mereka kan, di saat mungkin gue ngamuk atau gimana ya kan, karena itu kan di bawah alam sadar gue kan, gue nggak tahu gue ngelakuin apa. Nah, karena mungkin mereka megangin ya saking kenceng atau apa, makanya badan gue sakit gitu. Akhirnya gimana sih bisa lepas? Nah itu dia, waktu itu laki gue tuh kayak manggil sama ya kayak ustadz gue kurang Ustadz, lebih ya, yang bisa gitu. Nah, kira-kira sosok apa sih Ki, yang waktu itu pas lu kesurupan gitu? Tahu nggak itu sosoknya? Kalau menurut dari cerita laki gue ya, itu tuh ada nenek-nenek yang ngerasukin gue gitu. Dan gue juga nggak tahu sih ya, maksudnya nenek-neneknya kayak gimana, karena gue emang nggak ngeliat sama sekali di diri gue pun nggak tahu gitu, gue kenapa bisa kesurupan gitu. Awalnya sih kayak gitu. Berarti dari mana tuh nenek itu masuk tuh? Kalau dari mananya, gue kurang paham juga ya. Cuman kalau lu mau tahu lebih detailnya gimana-gimananya, lu nanti bisa tanya langsung ke laki gue ya, karena dia yang bener-bener nanganin gue, ngelihat gue dari awal sampai tuh makhluk di dalam diri gue keluar kayak gitu. Karena gue kalau ngerasain kayak gitu gue nggak tahu. Oh, nggak Dan tahu gue pun ya? nggak pernah nanya nih, setelah gue sadar gue nggak pernah nanya, gue tadi kerasukan apa sih yang gitu misalnya. Gitu. Kayak gue tadi ngapain aja sih, gue nggak pernah nanya. Jadi gue kayak masa bodoh Oh, aja. bodo amat lah ya. Iya. Lu nggak mau tahu itu orang ngapain sih? Iya, Ini gue ikut nggak gua mau, gitu ya, nggak bahasa. pernah nyari tahu dan nggak pernah mau tahu sih kalau abis gue kesurupan kayak gitu. Gue nggak pernah nanya, gue abis kesurupan kenapa sih gitu, atau siapa sih gitu. Tapi lu tahu sih kayak faktor apa sih yang bikin tuh makhluk itu masuk ke lu gitu, apa ke orang gitu? Ada nggak sih faktor-faktor Kalau- tertentu gitu yang lu tahu nih menurut lu nih? Kalau ke orang lain gue nggak tahu ya, karena kan setiap orang beda-beda ya. Iya. Kalau ke diri gue sendiri, kenapa gitu misalnya bisa masuk ke badan gue. Aha. Kalau di diri gue sendiri, di saat kondisi gue lagi yang benar-benar kayak marahnya luar biasa, terus kayak gue lagi emosinya luar biasa, jadi gue nggak bisa kontrol diri gue sendiri juga gitu. Di saat itu bisa masuk ke badan gue, yang gue rasain selama ini kayak gitu. Gitu. Jadi di saat gue benar-benar lagi marah banget karena masalah apa gitu kan, dan di saat gue kayak gue lagi emosinya luar biasa, itu gampang banget kayak masuk badan Oh, gue. maksud lu ngapain berarti Iya. lagi jaga kontrol lah ya? Iya, nggak bisa gue kontrol. Mungkin Oh. karena gue lagi emosi juga, jadi gue nggak bisa kontrol gitu. Gitu. Nah, gue juga pengen nanya nih, penasaran kan ya, gimana sih cara nanganin rasa takut tuh? Kalau lihat hal kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu susah ya, nggak akan Susah ya? bisa ya. Kayak sampai saat ini pun gue kayak ngeliat sosok yang baru menurut gue gitu ya, gue pun takut. Karena gue nggak pernah lihat nih kayak gini gitu kan. Kayak gimana sih, kayak biasanya kita ketemu orang-orang kayak manusia-manusia kayak kita gitu kan, yang mukanya ya begini gitu kan, enak dilihat lah Enak dilihat. istilahnya. Terus tiba-tiba lu ngeliat makhluk yang mukanya aneh nih, terus yang mukanya nggak ada sebelah, yang matanya nggak ada, terus yang Gila sih. ya kayak gitulah gitu ya. Gila sih. Pasti mau beberapa puluh atau ribuan kali lu ngeliat tuh pasti lu kaget kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin kayak ada nih makhluk yang bisa kayak nyerupain seseorang gitu, apa nyerupain lu gitu? Lu pernah denger cerita nggak, pengalaman sendiri nggak tuh? Kalau itu gue pernah ngalamin sendiri sih, kayak di rumah nih ya. Gue kan kalau pulang kerja langsung ke kamar mandi kan. Nah kadang kalau kita lagi nyalain keran gak kedengeran dong kalau pintu kebuka gitu kan, atau buka kunci pintu kan gak kedengeran kan. Dan dari mandi itu gue ngerasa kayak ada laki gue ini udah pulang gitu, atau enggak gue ngeliat nih di sofa nih laki gue tiba-tiba lagi tiduran kayak gitu, kayak misalnya yang kayak gitu. Udah gue langsung masuk kamar ganti baju, dan pas gue balik lagi ternyata nggak ada. Udah kayak gitu kadang-kadang. Nah pernah juga gue di kamar, kayak dia lewat nih, oh mungkin dia udah pulang gitu kan. Biasanya dia kalau pulang kadang ke kamar mandi dulu tuh.
gue lihat dari kamar, gue lihat gue panggil kok nggak nyaut. Nah pas gue keluar dari kamar motornya dia baru nyampe lah, berarti yang lewat bukan dia dong gitu. Tapi itu pas lu ngerasa itu belum berplek gitu kayak laki lu. Bener, dia banget. Dia Gitu banget ya? gue agak beberapa kali sih Oh. lihat yang benar-benar kayak dia banget, Oh. tapi ternyata nggak dia gitu. Or pas gue keluar dari kamar lah dia baru nyampe. Berarti yang baru lewat bukan dia Oh, gitu. bisa Iya gue juga ya? kebiasaan kalau ada dia tuh gue pasti manggil. Oh. Yang gitu, maksudnya gue memastikan nih Ah, dia apa bener bukan, nggak sini ya? gitu. Ini Iya. orang apa bukan sini? Nah makanya kalau nggak nyaut berarti bukan dia gitu. Nah, itu sosok apa sih Ci sebenarnya yang kayak nyerupain orang gitu Ci? Itu Kan, udah eh, parah sih. emang katanya sih ada ya makhluk, gue juga kurang paham sih itu makhluk apa, cuman katanya sih itu kurang lebih kayak jin gitu ya yang bisa nyerupain sosok manusia, ya nggak sih? Emang ada beberapa juga sih dari keluarga gue yang pernah ngalamin kayak gitu, tiba-tiba kayak lu ngeliat nih teman lu nih baru lewat, lah ternyata dia baru dateng Nah, gitu. itu banyak tuh cerita kayak gitu. Iya, cuman ya emang dia nggak ngapa-ngapain kita sih. Oh, Cuman dia sekedar lewat dengan sosok temen kita gitu Iya, kan, tapi- atau orang yang kita oh. kenal gitu kan. Tapi kita jadi bingung kan ya? Iya sih. Sebenernya nih dia bukan sih gitu. Iya, makanya dengan cara kita manggil atau ajak ngobrol sih baru kita tahu itu. Baru tahu itu ya. Iya, itu sebenarnya Itu kayak bisa dari- bukan. Gitu. Tapi ada nggak kayak baunya beda apa Enggak Enggak. sih, kalau kayak gitu sih nggak ada bau hawanya yang mungkin? khas gitu. Hawanya mungkin. Kayak Kalau kulit hawa dingin, tergantung apa? kepekaan kita Betul, ya. ya. Iya, kalau misalnya kita peka mungkin kayak ngerasa merinding atau ngerasa kayak nggak nyaman kayak gitu. Gitu. Gue mau sedikit cerita ya, kayak pengalaman gue nih. Kayak misalnya gue lagi di jalan nih ya, di jalan tiba-tiba kayak gue ngeliat mobil truk nih. Oh, Terus tiba-tiba nggak tahu kayak ke flashback aja gitu, kayak truk ini nih pernah nabrak orang nih gitu, atau mobil ini nih pernah nabrak apa gitu. Kayak kadang-kadang tuh tiba-tiba tuh kayak set gitu terlintas di pikiran Terlintas gue. gitu. Iya kayak tiba-tiba langsung apa bener ya, kadang-kadang gue kayak gitu ya. Ya kita nggak tahu sih ya kebenarannya. Tapi kadang-kadang kalau gue lagi di jalan tuh suka kayak gitu, tiba-tiba kayak terlintas gitu. kayak lu ngeliat mobil. Iya, tiba-tiba Lewat. kayak di pikiran gue tuh mobil ini tuh nabrak apa gitu, kayak pernah kelihatan kejadian aja gitu ya? Iya, kayak Ada kejadian. kejadian yang Iya, gitu ya. iya makanya kadang gue juga bingung sih sebenarnya ini bener atau enggak kayak gitu kan, apa benar-benar kejadian atau enggak. Kalau gue kan nggak bisa nyari tahu sebenarnya ya, karena gue kan nggak tahu ya kan. Ya gitu sih, kurang lebih pengalaman gue yang tiba-tiba suka mengagetkan gitu kan, pas lagi di jalan ngelihat mobil atau truk atau apa, tiba-tiba terlintas kayak gitu aja gitu. Oh itu kalau lagi di jalan tuh ya. Iya, kadang-kadang. Kalau di jalan tuh misalnya kayak lewat daerah tertentu nih, kayak kita harus kayak klakson 3 kali lah, terus kayak itu gimana tuh? Ya, sebenarnya Kalau kayak gitu ya pernah juga sih gue ya, pengalaman pergi sama laki gue juga, sama temen-temennya juga tuh, kayak tiba-tiba kayak ada yang mau lewat nih, ya namanya di tempat yang kita nggak pernah kunjungin lah kayak gitu kan ya. tempat baru lah ya. Iya, ayah anggap aja kita permisi lah gitu, Oh. klaksonin dia, kita permisi gitu. Kadang-kadang ada juga yang nggak suka dilewatin, atau mungkin dia lagi lewat ya kita nggak bisa lihat nih, ya nggak Ya sih? gitu. Ya kalau kayak gue kan kalau orang awam kan gue ngeliat nih, Nah dia mau makanya. lewat nah kan beda lagi kalau lu yang lewat Ya, nih. Iya, gue yang lihat. Nah iya, maksud gue itu. Kalau gue yang lihat, nah makanya itu kadang kalau kita di jalanan yang sepi banget, yang benar-benar nggak ada penghuninya, misalnya nggak ada orang-orang di situ, atau kita misalnya lewat tengah-tengah hutan lah, atau kayak tempat-tempat yang kayak gitulah, ada baiknya kita klakson aja, nggak apa-apa gitu. Tanda kita permisi numpang Permisi lewat lah ya, gitu. saling menghargai lah ya. Iya betul. Nah, kira-kira lu tahu sih kayak tempat-tempat nih, wah ini angker nih tempat nih apa gimana gitu? Kalau gue sih ya, kalau misalnya gue datang ke tempat itu mungkin ya, Apa? jadi gue bisa ngeliat kan ini ada apa aja gitu kan. Oh gitu. Ya. Tapi kadang ya kalau kita ke suatu tempat ada juga yang nggak boleh kita omongin gitu, misalnya kayak gue kemana nih gitu, terus misalnya kayak gue nanya nih, di sini ada nggak sih sosok ini gitu. Kadang penunggu situ pun nggak suka gitu, ngapain sih lo cari tahu tentang gue gitu. Dan itu nanti efeknya ke gue, kayak misalnya tiba-tiba atau gue kesurupan atau gue diikutin atau apa gitu. Nah kalau dari pengalaman lu nih, lu ada nggak sih kayak lu takut
takut nih kayak ke tempat-tempat, nggak takut sih, kayak gue nggak mau kayak ke tempat-tempat mana nih, kayak gunung, pantai gitu, apa kemana gitu, ada nggak sih? Kalau sampai saat ini sih nggak ada ya, Nggak ada ya? karena gue nggak pernah, kalau ke gunung gue belum pernah Oh, ya. belum pernah Kalau kayak ke tempat pantai atau misalnya ke mana atau museum atau kemana sih aman-aman aja sih selama ini. Aman lah ya, Iya. musim-musim kayak bersejarah gitu kan. Iya, selama ini Banyak sih ya. aman-aman aja. Yang penting kita saling menghargai dan kita nggak musik atau ngeganggu. Oh, gitu ya. Ini buat pelajaran juga nih, kayak gue kan awam nih ya sebutan lah ya. Kalau lagi jalan sama lu kan pernah tuh waktu itu pas lagi kita lagi kemana tuh ke pantai lah ya. Iya. Dan lu tiba-tiba lu minta berhenti, lu mual-mual tuh buat kira tuh kayak lu mabuk nih perjalanan ya kan. Iya, iya. Tapi ternyata kan pas laki lu cerita ada yang nggak seneng lah apa gimana gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Kalau waktu itu saya emang dari awal kayak ada nenek-nenek gitu ya. Ya dia ibaratkan manusia, dia pengen nebeng Nebeng? gitu. Iya, dia pengen ngikut lah gitu. Gitu. Nah, cuman karena dari awal juga yang kita nggak klakson kan. Nah, jadi dia ngeganggu sih. Oh, nggak ganggu ya. Nggak tahu sih, gue berat banget itu mau ngomong bilang tolong klakson gitu. Dari mulut gue tuh kayak di dalam hati gue pengen ngomong tapi nggak keluar. Oh, keluar kayak ada yang nahan gitu ya. Iya. Oh gitu, tapi menurut lu dari situ kira-kira kita ada yang salah nggak sih tuh? Sampai Kalau lu kena dampaknya gitu maksud gua. Kalau ada yang salah sih sebenarnya sih enggak ya, karena kan emang kalian kan nggak tahu kan Ya, kalau itu. ada yang mau lewat gitu. Aji, kira-kira ada lagi nggak nih cerita yang pengen lu bagi nih ke teman-teman semua yang ada di rumah? Kalau untuk saat ini cukup dulu kali ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih banyak nih waktunya. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, boleh banget nih dukung kami dengan cara subscribe, like, and comment nih buat yang penasaran sama cerita-cerita dari si Cici ini. Gua Ari, ada misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.